boleh sih Bang. Terkait dengan tuntutan demo hari ini dari Trisakti, Mercu, dan S1 dan Abian dari apa saja gitu Bang? Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari Trisakti, Esa Unggul juga Undira, dan juga seluruh keluarga besar mahasiswa Trisakti menyusun beberapa tuntutan. Kita ada tuntutan 3 utama. Yang pertama adalah kita menuntut pemerintah dan juga seluruh legislatif untuk memulihkan ekonomi dan juga politik nasional. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Kami melihat bahwasanya seluruh kebijakan dari pemerintah, khususnya dari legislatif yang mengawasi, tidak berjalan dengan baik, berdampak pada ekonomi nasional. Kami telah melakukan survei ke beberapa pedagang, bahwasanya sekarang bahan pokok itu naik, beras naik, itu berdampak pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bagaimana kebijakan APBN ini tidak sesuai dengan yang seharusnya ditentukan. APBN cukup besar di beberapa proyek-proyek nasional, tidak berdampak kepada masyarakat. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Pertamina menaikkan Pertamax non subsidi. Nah, itu berdampak pada apa? Semua masyarakat beralih kepada Pertalite. Nah, sedangkan teman-teman sekarang melihat bahwasanya hampir SPBU, beberapa SPBU itu sudah menyatakan Pertalite ini habis. Dan itu akan berdampak pada ekonomi masyarakat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana kita menuntut berantas semua inkompetensi pejabat-pejabat negara yang tidak sesuai dengan bidang-bidangnya. Itu berdampak juga kepada masyarakat itu sendiri. Kita melihat bagaimana kemarin MBG berlangsung. Selama itu tidak ada hal-hal yang memang terlihat begitu signifikan gitu. Perubahannya harus dilakukan evaluasi. Makanya kami menuntut pemerintah untuk berhentikan sementara MBG ini dan juga evaluasi total. Karena menurut kami seharusnya program negara yang cukup besar adanya pilot project. Mereka bisa melihat dulu nih, bagaimana perjalanan program ini bisa berjalan baik atau tidak. Nyatanya program ini berjalan, banyak orang yang keracunan dan itu tidak dievaluasi dengan baik. Makanya kami menuntut Presiden untuk berhentikan sementara program-program yang memang tidak sesuai dengan apa yang dimaukan sama masyarakat dan juga evaluasi total hal tersebut. Itu yang kedua. Pemerintah itu harusnya bisa diperbaiki karena kita melihat bagaimana kemarahan masyarakat sekarang itu dampak dari komunikasi politik yang buruk. Seharusnya masyarakat bisa memberikan narasi yang baik gitu, bukan cuma narasi yang hanya menenangkan tapi memberikan kebijakan yang nyata. Terus kami juga melihat bagaimana supremasi sipil sekarang dilemahkan dengan disahkannya beberapa undang-undang dan juga masuknya militerisme dan juga aparat kepada kepentingan masyarakat. Itu harusnya menjadi evaluasi total bagi pemerintah agar sipil ini punya ruang-ruang keamanan tersendiri. Suara-suara kami dibungkam. Bagaimana kita melihat kejadian-kejadian di daerah timur, Papua yang disandra habis-habisan, bagaimana adat-adat, tanah-tanah adat itu dirusak. Makanya kami menuntut 3 tuntutan itu, kami sebut sebagai 3 tuntutan rakyat yang harus dipenuhi dan juga mereka sebagai pemerintah harusnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh kami saat ini. Nah, itu sejauh ini kami belum ada komunikasi. Kemarin kami baru dengar di media juga bahwasanya beberapa pimpinan DPR itu menyatakan siap menemui kami. Dan seharusnya itu merupakan kewajiban mereka. Mereka sebagai perwakilan rakyat harusnya bisa menyuarakan apa yang kami sampaikan. Itu bukan yang kami tunggu, tapi itu kewajiban mereka untuk menemui kami sebagai tuannya. Sejauh ini belum ada komunikasi kami, tapi kami baru dengar di media dan kami bukan harapan tapi ini kewajiban untuk mereka menemui kami dan juga apa yang kami tuntutkan harus diwajibkan dan juga dipenuhi ke depannya. Dari kami sendiri, kami tentunya lebih mendetail, khususnya kami membawa 7 tuntutan yang kurang lebih sama juga dengan berbagai juga dari Universitas Trisakti. Kami menuntut hal-hal yang lebih fokus kepada peningkatan pendidikan, inovasi, teknologi, dan juga pembukaan lapangan kerja secara menyeluruh. Dan juga kita memfokuskan diri juga kepada pembahasan mengenai makanan bergizi gratis, yang dimana ini kita perlu dijelaskan apa yang sebenarnya salah, apa yang sebenarnya sedang ada kendala terhadap makanan bergizi gratis ini yang sedang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Tentunya kami menuntut kepada pemerintah, khususnya kepada wakil rakyat, fokus kepada apa yang lebih penting dan juga lebih fokus kepada hal-hal yang dapat berdampak kepada Indonesia, khususnya kepada Indonesia Emas 2045. Jika kalian peduli sama Indonesia, jika kalian ingin Indonesia Emas 2045, maka fokuslah kepada pendidikan, inovasi, dan juga teknologi. Jangan fokus kepada makanan bergizi gratis saja, dan juga jangan fokus kepada koperasi Desa Merah Putih yang menurut saya itu hanya mementingkan ataupun menguntungkan kepada para pemangku kepentingan, seperti para pemilik-pemilik koperasi dan juga kepada para pemilik SPPG, yang menurut saya itu nggak penting. Dan juga hal-hal seperti ini harus dibuka matanya kepada para pemerintah, dan juga kita menuntut pembukaan ataupun komunikasi secara transparan di lingkungan politik, khususnya di presiden kita yang dimana beliau sering sekali blunder, kata-katanya tidak ada yang pernah benar dan kata-katanya tidak ada
patut dipertanyakan karena seorang pemimpin negara harus bisa jelas dalam menyampaikan sebuah pendapat, sebuah perkataan yang sangat berdampak khusus masyarakat Indonesia. Apalagi perkataan beliau yang tentunya menyenggol tentang masyarakat nggak perlu pakai dolar, masyarakat desa nggak perlu pakai dolar. Menurut saya itu kudu dievaluasi, perlu ada peningkatan yang mana masyarakat kita perlu adanya penjelasan. Maksud Bapak seperti apa? Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mas, jadi sebetulnya harapan dari teman-teman mahasiswa adalah respon pemerintah yang empati gitu ya, tidak menyulut huru-hara di masyarakat. Betul, selain itu juga dari kita sendiri, kita pengen yang adanya komunikasi transparan, khususnya kemarin seperti kita ketahui, bahan pokok kita yang paling penting adalah BBM. BBM tiba-tiba naik di pukul jam 12 malam, itu adalah hal yang menurut saya sangat tidak pantas, di mana semua pemerintah tutup mata, tutup mulut, tidak berkata kalau tidak ada kenaikan, dan kita dianggap kayak didina bobokan, disuruh tenang, tiba-tiba langsung naik BBM hingga 16.250, itu apakah tidak ada komunikasi, apakah tidak ada penjelasan, apakah tidak ada punya mata para pemerintah kita ini, seperti itu. Caranya ini kan belum ada komunikasi untuk provinsi, gitu. Artinya kan ada aksi lanjutan maupun atau seperti apa? Tentunya kami dari kita juga berusaha selalu menyuarakan, selalu melawan apa yang perlu kita suarakan, apa yang perlu kita tuntut. Kita selalu berusaha. Dari semua tuntutan yang kita bawa, kita akan menuntut untuk diselesaikan dan juga untuk dituntaskan semua tuntutan yang kita bawa. Ya, dan juga kita akan selalu menyuarakan dan juga berpendapat hingga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia pada Pancasila sila kelima itu bisa tuntas diselesaikan. Gitu. Selamat sore kawan-kawan media. Sorry ya, Pres. Kami mahasiswa Esa Unggul bersama kawan-kawan Trisakti, bersama kawan-kawan Undira per hari ini menuntut pemerintah untuk segera mengevaluasi berbagai masalah, berbagai gejolak yang ada di masyarakat, di pemerintahan, baik itu tata kelola atau yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Dari Esa Unggul, kami membawakan 4 tuntutan utama. Yang pertama adalah mendesak pemerintah untuk kemudian mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional supaya terukur dan juga supaya